A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Ayyuhal ahibbah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran fikih kita dari kitab Ta'lim Ahkam sesuai fatwa Sayyid Ali Khamenei hafizahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan berkaitan dengan arti puasa, macam-macam puasa, dan syarat wajib berpuasa. Syarat-syarat yang mewajibkan seseorang berpuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua pembahasan, yaitu syarat sahnya puasa. Ada 10 syarat syah di sini yang disebutkan di dalam buku Ta'lim Ahkam ini. Yang pertama adalah al-Islam. Tentunya puasa kita akan sah. Puasa kita akan dianggap sempurna jika kita memiliki syarat-syarat berikut ini, yang diantaranya adalah al-Islam, harus muslim. Definisi dari Islam adalah mereka yang melakukan dan meyakini syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah syarat yang ke-1. Adapun syarat yang kedua adalah al-iman, yaitu mukmin. Itu syarat sahnya puasa menurut mazhab Ahlul Bait. Yang ketiga adalah al-aql, memiliki akal. Jadi syarat sah yang berupa akal ini juga menjadi syarat daripada kewajiban puasa, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan. Sehingga kalau umpamanya ada orang gila, dia maksa untuk berpuasa, ya, maka walaupun dia tuntas selesai dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari sampai maghrib, dia mampu menahan, tetapi selama dia statusnya sebagai seorang yang hilang akalnya, orang gila, maka puasanya tidak sah. Yang keempat dari syarat sahnya puasa adalah adamul ighma, tidak pingsan, ya, tidak pingsan selama melakukan puasa. Harus dalam keadaan sadar, ya. Beda dengan tidur, ya. Yang kelima, alla yakuna musafiran. Syarat sah puasa yang kelima adalah dia tidak dalam keadaan bepergian. Dia sedang mukim, sedang berada di tempatnya. Atau perjalanan, ada di perjalanan tapi dia berada di perjalanan itu di suatu kawasan selama 10 hari. Itu termasuk mukim, bukan musafir, dan itu boleh. Tapi kalau dia bepergian, musafir, dan nanti perinciannya, penjelasannya secara detail akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jika musafir, maka tidak sah puasanya. Bahkan sempat kita sampaikan, kalau tidak salah dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau masih mau berpuasa, maka bukan hanya dia tidak sah puasanya, justru dia fa'ala haraman, dia melakukan hal yang haram. Dan kalau yang melakukan haram, berarti dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, syarat sah puasa adalah azamul haid wan nifas, tidak dalam keadaan haid bagi seorang perempuan, atau nifas, tidak sedang mengalami nifas habis lahiran. Yang ketujuh, alla yakuna darariyan, yaitu hendaknya puasa tidak berbahaya bagi dia, ya. Selain ini menjadi syarat wajib, juga menjadi syarat sah. Nah, yang kedelapan, ayakuna ma'an niyah. Syarat sahnya puasa adalah yang kedelapan, harus disertai niat, bukan asal tidak makan, bukan asal mencegah dari hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan waktu puasa, terus kemudian puasanya sah. Enggak. Itu perlu adanya niat.
adanya keinginan untuk melakukan puasa. Yang kesembilan, ayyatrukal muftirat atau mufattirat. Hendaknya dia meninggalkan hal-hal yang muftir, yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, memasukkan asap yang tebal ke dalam rongga hidung dan seterusnya. Harus mencegah dan meninggalkan hal-hal yang muftirat, yang membatalkan puasa. Itu yang kesembilan. Yang terakhir, alla yakuna alaihi saumun wajibun. Hendaknya dia tidak memiliki tanggungan puasa wajib. Ya, ini sah ya, berkaitan dengan puasa sunnah ini. Jadi kalau umpamanya seseorang ingin mendapatkan keutamaan atau barokah daripada pahala puasa bulan Rajab yang sangat luar biasa atau bulan Sya'ban, tetapi dia punya tanggungan, punya puasa qadha bulan suci Ramadan, maka puasa yang dia niatkan untuk puasa sunnah tadi, puasa Rajab atau Sya'ban itu, maka puasanya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama masih ada tanggungan puasa wajib, seseorang tidak diperkenankan untuk mencari fadilah dengan berpuasa yang sunnah. Alla yakuna alaihi saumun wajibun. Hendaknya dia tidak memiliki puasa wajib. Hadza syartu mukhtassun biman arada ayyasuma sauman mustahabba. Ini syarat khusus bagi orang yang ingin berpuasa dengan puasa sunnah. Nah, ini 10 syarat dari sahnya puasa. Sekarang mari kita pindah pada materi atau kajian selanjutnya berkaitan dengan niyatus shaum. Sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan pertama, bahwasanya definisi dari puasa adalah al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari hal-hal yang muftirat untuk dilakukan waktunya dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari alias maghrib. Ada qaid lagi, ada kriteria lagi, yang tidak lain adalah harus imtithalan li amrillahi ta'ala, harus dalam rangka diniatkan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pembahasan yang sangat penting yang tidak boleh dilewatkan adalah berkaitan dengan niat. Makna niyah wa wujubuha. Arti niat dan kewajiban-kewajiban niat. Apa arti niat itu dan kapan niat itu harus dilakukan? As-shaumu, tentunya puasa ini sama seperti kewajiban-kewajiban yang lain, sama seperti ibadah-ibadah yang lain yang harus disertai dengan adanya niat, adanya keinginan untuk melakukan hal tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qurbatan ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-shaumu kasairil ibadatil ukhra yajibu fihin niyyah. Puasa sama seperti ibadah-ibadah yang lain yang di situ wajib disertai dengan niat. Yajibu fihin niyyah. Di situ harus ada niat. Bimakna, apa arti daripada niat itu? Ayyamtani al mukallafu. Hendaknya mukallaf ya mencegah atau menahan diri anit ta'ami wasyarabi. Dia mencegah dan menahan diri dari makan dan minum, wasairil umuril muftirah, dan hal-hal lain yang membatalkan tadi, imtithalan, dalam rangka ingin melakukan, ingin mematuhi li amrillahi ta'ala, atas mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakfi fihal azmu, dan cukup di situ saya
bertekad, saya berkehendak. Ya, al-azm adalah tekad atau keinginan. Ala dzalik, dia harus berkeinginan, bertekad untuk hal tersebut. Wala yajibu at-talaffudzu biha, dan ini salah satu perbedaan kita dengan mazhab ikhwan kita ahli sunnah, bahwasanya kita tidak diwajibkan, kita tidak diharuskan untuk melafatkan, untuk mengeluarkan niat yang ingin kita lakukan untuk puasa. Sehingga seperti contohnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu boleh tetapi tidak wajib. Boleh dibaca tapi tidak wajib. La yajibu at-talaffudzu biha. Tidak diwajibkan kita untuk melafatkan niat tersebut. Kemudian, jadi arti daripada niat sudah kita ketahui, istilahnya kita melakukan puasa, mencegah diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan itu, tujuannya adalah untuk melaksanakan perintah Allah yang di dalam surat Al-Baqarah berkaitan dengan puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelumnya, la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah supaya kalian semua, supaya umat manusia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekali lagi, niat tadi tidak diharuskan, tidak diwajibkan dilafatkan dengan mulut kita. Cukup dengan di hati bahwasanya saya ingin berpuasa untuk menjalankan perintah Allah di bulan suci Ramadan. Atau yang sunnah pun juga demikian. Saya berniat di dalam hati ya untuk melakukan puasa bulan Rajab atau puasa bulan Sya'ban demi untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap kedekatan dan qurbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pelajaran kali ini. Semoga niat puasa serta syarat sah dua pelajaran tadi yang saya sampaikan semoga bisa dipahami dan bisa menambah khazanah keilmuan kita. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.